Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Ya kalau gitu, kayaknya udah pada siap nih untuk belajar hari ini. Sebelum mulai belajar, mungkin boleh doa pasien untuk berdoa dulu sebelum kita mulai belajar hari ini. Boleh doa pasien? Baik, untuk kita sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing pada Allah yang Maha Esa. Oke. Oh iya, kita absen dulu ya. Saya ada yang hadir hari ini. Oke, yang pertama Fakia Putri, Galih Wicaksono, Jesse, Karman, Haifa ada nggak Haifa? Oh, izin apa sakit ini? Oh izin baik. Oke baik kalau gitu. Berarti Haifa aja yang nggak ada ya? Oke. Ya, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Betul, ini topiknya. Kemarin kan udah ujian ulangan kan? Dan sekarang kira-kira mau belajar apa sih materinya? Ada yang tahu nggak? Sepertinya Karman ini sudah baca bukunya ya. Karman nih hebat nih. Teman-teman boleh dicontoh. Karman ini sudah baca silasisnya. Tuh, hari ini kita mau belajar ikatan kimia. Tapi sebelum kita masuk ke ikatan kimia, saya pengen tanya dulu nih materi sebelumnya. Apa masih ingat apa enggak nih? Sebelum kita belajar apa berarti? Ayo, ada yang tahu? Konfigurasi. Oke, konfigurasi elektron. Fakia nih. Ayo, anak Fakia. Gimana kalau misalkan Bapak kasih soal seperti ini? Nah, bagaimana cara menuliskan konfigurasinya? Boleh Kak Fakia maju? Oke, betul. Coba sekali lagi ya. Nakarman deh, Nakarman. Nakarman boleh maju Nakarman. Oke. Wah, ini pada bisa. Gimana nih, Nak Gali sama Nak Gesi? Ada yang ditanyain? Udah paham? Betul ya, teman-teman, anak-anak. Kalau misalkan konfigurasi elektron itu menurut model atom itu berdasarkan angka-angka dari kulit atom atau kapasitas dari setiap kulit atom yang ada. Nah, untuk mengetahui kapasitas maksimum dari kulit atom ini, anak-anak bisa menggunakan rumus 2N kuadrat, di mana N ini menunjukkan indeks untuk kulit atom. Udah hebat ya? Nah, coba satu lagi deh. Bisa nggak tolong buatin ini? Siapa nih? Nagali deh. Nagali. Nagali. Maju ke depan. Oke, Nagali. Siap-siap dulu ya. Oke, betul. Berarti teman-teman atau anak-anak di sini sudah paham mengenai materi sebelumnya. Kenapa Bapak kasih materi konfigurasi elektron di awal? Karena materi berikutnya berhubungan dengan konfigurasi elektron yang anak-anak sudah pelajari sebelumnya. Ya, oke. Sebelum kita mulai, Bapak mau kasih sesuatu buat anak-anak di sini. Sebentar, kita nyalain dulu. Nah, anak-anak bisa tolong masuk ke website ini dengan cara scan barcode yang ada di sini.
kita mau melakukan pretest sederhana. Tenang, nggak usah khawatir, harus jujur. Tujuan untuk pretest ini kita mau membuat kelompok gitu teman-teman. Jadi Bapak berencana untuk merubah kelompok setiap topik pembelajaran. Jadi setiap topik kita bikin kelompok baru lagi agar teman-teman bisa berbaur dengan teman-temannya yang lain dan berkolaborasi gitu ya, bergotong royong dengan teman-teman di kelas. Oke, udah masuk ya? Nah, kalau udah, coba teman-teman bisa lihat di sini ada bagian ini, bagian mengerjakan pretest. Nah, coba deh klik yang di atas. Yang kabut kan Pak? Betul, yang kabut. Nah ini nih. Yuk mulai pretest. Soalnya nggak banyak kok. Nah, bentar ya, Bapak buka dulu kabutnya. Menggunakan belum masuk. Oke, siap ya anak-anak? Kita mulai pretestnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam bertiga. Masih tak kapan ya. Oke, ini tadi cuma untuk ice breaking aja. Kalian hasilnya. Semangat untuk anonim. Jawab untuk anonim. Wow. Boy. Yang terakhir, duluan dan only pemenangnya adalah Ade Klauser. Oke. Nah, berarti udah ketahuan ya siapa peringkat-peringkatnya. Oke, sudah ketahuan kan pemenangnya. Nah, pemenangnya tersebut nanti akan Bapak jadikan ketua kelompok. Nah, dari tadi Bapak tuh lihat kok belum ada yang mengeluarkan buku. Oke, boleh dikeluarkan dulu bukunya. Ya, dikeluarkan dulu bukunya sebelum mulai. Oke, tulisnya ya. Nah, mulai Bapak. Oke ya, udah dikeluarkan. Oke, boleh Pak Karman sama Kak Karman sama siapa tadi? Kak Gesi ya maju ke depan sebagai ketua kelas. Bapak mau briefing, mau memberi informasi nih karena kalian pemenangnya, berarti kalian sebagai ketua kelas. Jadi sistem pemilihan anggotanya itu kita lakukan secara ini ya, secara diskusi nih. Jadi kita Bapak akan kasih kesempatan untuk peringkat 1 Kak Arman memilih anggota kelompok, lalu Kak Nagesi untuk memilih anggota kelompoknya. Bebas ya, nggak mesti perempuan dan perempuan lagi sama laki-laki. Oke boleh, Kak Arman dulu dipersilakan. Kak Arman memilih siapa? Sebenarnya pilih Gali. Oke, berarti Kak Karman pilih Gali. Kak Gesi gimana? Ada pilih mafia atau mau tukar? Gak apa-apa? Oke, Kak mafia aja. Oke, silakan duduk dan kelompoknya masing-masing. Kenapa? Oke, kenalan dulu. Oke ya. Nah, jadi kita hari ini mau belajar mengenai kestabilan unsur dari kata ion. Jadi sudah dijelaskan ya, materi awalnya, materi dasarnya adalah konfigurasi elektron pada atom bor. Nah, coba deh teman-teman amati dulu yang ada di papan tulis sembari Bapak bagikan lembar kerjanya. Ini dari satu kelompok
Di AKPD ada barcode. Teman-teman bisa scan, kalian bisa scan untuk masuk ke bahan ajarnya, ya. Jadi kita amatin yang ada di PPT, teman-teman bisa amati yang ada di PPT. Oke. Oke, kita sama-sama baca ya, sama lihat nih apa sih pertanyaan di bahan ajarnya. Nah, di sini dilihat nih, ada apa nih? Ada garam ya? Ada garam di mana nih? Garamnya nih? Di pantai. Betul, ada garam di pantai. Nah, teman-teman, anak pasti nggak asing ya sama gambar-gambar ini. Kira-kira kalau nemuin ini ada di mana sih? Di daerah pantai. Daerah pantai. Betul, daerah pesisir ya. Bisa ada kolam-kolam itu yang namanya tambak. Nah, di sini pertanyaannya adalah kenapa kalian bermain ke tambak garam di pesisir Cirebon? Kenapa? Apa? Mainnya ke CSD. Waduh, kamu anak bapak ya. Coba sekali-sekali bermain ke pantai pasti nemuin ini ya. Nah, pasti kalian akan menemukan gundukan yang warna putih ini nih. Gundukan ini itu adalah garam laut yang menjadi bahan baku garam yang kalian konsumsi di rumah atau garam dapur. Nah, coba lanjutkan. Nah, dilanjutkan di bawahnya itu ada garam putih ya, benar nggak? Coba lihat di handphone kalian kalau misalkan mau lebih jelas. Berarti lebih dekat garam yang tadi itu. Nah, sus ayos. Oh enggak, itu maksudnya untuk 3D-nya aja ER-nya. Kalau teman-teman bisa scan di QR yang disediakan di bawah untuk lihat bentuk aslinya itu gimana sih, gitu ya. Jadi anak bisa menggunakan ER. Ya. Nah, kalau kalian amati lagi ya, gundukan garam itu tersusun dari apa? Kalian tahu nggak? Kristal garam. Iya betul, kristal garam. Pernah nggak pegang garam? Gimana tuh? Rapuh nggak? Rapuh ya. Apalagi kalau garamnya di dapur yang bentuknya kubus ya. Kalau ditumbuk pasti ada berubah bentuknya, benar nggak? Oke, coba nanti lagi. Ternyata kalau teman-teman nanti menggunakan mikroskop elektron, gitu ya, karena kan cenderung kecil, itu ditemukan partikel-partikel yang masih alami bentuknya kubus kayak gini. Ya, udah dilihat? Nah, oke. Bisa coba amati kembali ini butiran halus tadi, pasti nemuin bentuk kubus tadi yang ukurannya sangat kecil dan sulit untuk diamati. Nah, yang terakhir, nah ternyata yang kubus tadi itu tersusun oleh atom-atom Na dan Cl bergabung. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana nih atom Na dan Cl ini bergabung? Ada yang tahu? Nah, karena kalian belum tahu, coba kalian diskusi dengan kelompok, baca bahan ajar yang Bapak sudah berikan, dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sediakan. Ayo, coba berkelompok. Paling ini diisi. Ya, nanti diisi secara kelompok. Sebelumnya kalian kan tadi sudah diperlihatkan ya, garam, tambah garam, bentuk kristalnya, di dalamnya ada Na dan Cl. Kira-kira nih apa sih yang kalian pengen ketahui lebih lanjut? Tolong rumuskan dalam suatu pertanyaan. Ayo, di situ kan Bapak udah kasih contohnya. Misalkan Bapak itu pengen apa? Mengetahui bagaimana atom Na dan Cl itu berinteraksi atau bergabung menjadi satu, gitu, atau bergabung atau berdekatan. Nah, teman-teman, anak-anak di sini kira-kira apa? Boleh diisi. Kuat, sepertinya ini duluan ya. Aku udah baca kok ini bulan lalu. Kamu hebat banget. Oke. Nah, karena udah Belum Pak.
Pak, elektron valensi itu apa, Pak? Elektron valensi, ya betul, bagus. Elektron valensi ini elektron yang menempati kulit atom terluar atau menurut model atom Bohr. Disebut dari materi sebelumnya ya. Ya betul, kali kan berarti lo bisa nih. Keren banget. Oke. Oke, boleh kita mulai dari kelompok navigasi dulu nih. Siapa yang tahu? Navigasi sama Fakia nih kira-kira apa sih hal yang mau dipelajari setelah melihat gambar dan video tadi yang udah Bapak kasih? Oke, ya betul. Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Bagaimana nih ikatannya atau jenisnya mungkin ya? Jenisnya. Terus bagaimana caranya juga? Yang ada cara untuk gabung. Sekarang ke kelompok Karman dan Nagali. Gimana nih? Apa yang mau dipelajari hari ini berdasarkan video tadi kita juga Bagaimana proses pembentukan ikatan pada senyawa pembentuk garam? Oke, tuh ada lagi Karman? Oke, berarti yang dengan bersama ya. Bagaimana nih ikatan yang terjadi pada senyawa garam tadi, garam dapur. Garam dapur, ada yang tahu senyawanya apa? Senyawa kimianya? Betul, ya. Gimana tuh ikatannya? Oke ya, berarti sudah tahu nih apa yang kalian cari, sudah tahu apa yang kalian mau pelajari. Sekarang bagian mencari nih ilmu-ilmunya dari mana? Bisa dari buku catatan anak-anak kalian atau bisa juga dari bahan ajar yang sudah diberikan. Oke, Bapak persilakan untuk membaca atau mengumpulkan data-data yang pentingnya. Nanti data-data yang penting itu harus mendukung hal-hal yang ingin pelajari tadi bersama pertanyaan-pertanyaan yang disusun dan untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan di AKP. Boleh? Dipersilakan untuk mengerjakan. Oke, gimana? Sudah selesai AKP-nya? Ya, Pak. Oke, sudah selesai ya. Oh, boleh dong. Siapa nih? Nafakia harus dulu papan tulisnya. Kita mau ini ya. Kita mau coba periksa bersama-sama nih hasil LKPD-nya. Oke, kita mulai dari pengisian ini ya, pengisian singkat mengenai unsur-unsur stabil dan tidak stabil. Apa aja yang kita harus ketahui, konfigurasi elektronnya dan elektron valensinya. Oke, coba dari kelompok ini nih, kelompok pertama nih, Natak Yamana Gesi. Kira-kira untuk Bapak langsung ini aja ya, tanya ya. Untuk unsur oksigen, berapa elektron valensinya? Berapa? 6 ya? Oke, good, 6. Kalau elektron valensinya 6 nih, kan tadi anak-anak udah baca ya bagaimana sih unsur mencapai kestabilan. Ada yang bisa coba jelasin? Boleh Natalia. Kalau Oke. stabil kan harus 8 kayak Oke, ya. oke. Dia harus narik 2 elektron, Pak. Jadi gimana bentuk simbolnya? Jadi digabungin. Digabungin. Karena elektronnya itu narik 2. Kayak gini ya. Sebelum ke nomor 4, Bapak mau perhatikan dulu nih materinya, karena ini materinya udah masuk ke senyawa ion. Ya, coba bisa teman-teman kalian juga buka di handphone masing-masing. Tadi udah tahu ya, yang logam dia melepaskan, yang non logam dia menerima. Kita balik lagi juga ke tapak garam nih untuk memperjelas apa yang terjadi di NaCl tadi, ya.
Kan tadi garam. Ternyata garam itu setelah dilihat terdiri dari Na dan Cl. Nah, bagaimana sih Na dan Cl-nya ini berinteraksi, betul nggak? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, udah dilihat dulu video yang Bapak kasih ini. Nah, coba dilihat dulu, ditonton dulu videonya. Di situ dijelaskan mengenai apa? Ikatan ion. Jadi singkatnya mungkin kita langsung aja ya, yang tadi udah jelaskan. Nah, di garam dapur itu kan ada yang namanya NaCl, senyawa NaCl. NaCl ini itu adalah garam, ya, dari garam laut. Nah, pasti kalian familiar banget kan dengan garam laut atau garam dapur, ya kak? Salah satunya mungkin teman-teman kalau makan rasanya apa? Asin. Ini masih hubungannya dengan garam nih, rasanya asin. Nah, rasa asin itu timbul dari garam dapur tadi atau senyawa NaCl. Nah, mungkin kalau misalkan lebih spesifiknya lagi itu adalah makanan khas kita nih. Apa itu? Bukan asin ya? Nah, asinnya itu ya apa? Kesukaan orang suka ikan asin. Ikan asin ini diolah, dibuat menggunakan bahan baku garam. Jadi dia ditaburin garam, itu ada ya, ditaburin garam laut ditaburin nanti untuk membuat ikan asin. Nah, jadi Na dan Cl ini itu Na tadi kan logam ya. Kalau stabil dia kasih elektronnya ke siapa? Ke temennya, non logam. Siapa non logamnya tadi? Cl. Oke, jadi Na kasih elektron ke Cl nerima elektron dari Na, berarti Na nya jadi positif, Cl nya juga negatif. Tadi tapi paham kan nih kalau yang tadi dari bahan bacaan sama video yang Bapak kasih? Kalau belum, Bapak kasih analogi nih. Nah, analoginya itu adalah sedekah. Pasti teman-teman sering bersedekah, ya kan? Kalau bersedekah, kira-kira apa yang teman-teman lakuin? Ngasih uangnya ke siapa Pak Karman? Ke anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Oke, berarti nah Karman posisinya lagi mempunyai uang. Uangnya ini disedekahkan ke orang-orang yang duafa. Kira-kira ketika Karman kasih uang, apa yang Karman rasakan? Pasti dapat pahala tuh, udah pasti. Tapi kira-kira feel apa atau rasa apa yang Karman rasakan? Lega, tenang, hati jiwa, betul nggak? Minta keberkahan. Nah itu kita ibaratkan kestabilan tadi. Berarti Karman udah stabil dengan dirinya. Gitu. Nah sekarang orang duafa, orang yang membutuhkan dan uang Karman, kira-kira feelnya atau rasanya gimana? Senang, bersyukur, ya kan? Bisa mencukupi kebutuhannya. Yang punya lapar tinggal beli makanan. Jadi sama-sama mencapai kestabilan. Ini bisa dianalogikan proses pemberian uang, pemberian materi atau pemberian makanan kepada orang yang membutuhkan itu seperti layaknya elektron. Nah, Karman yang memberikannya itu adalah unsur logam, sedangkan yang membutuhkannya unsur non-logam. Itu analogi singkatnya. Ketika proses itu terjadi, akhirnya terbentuk suatu ikatan ion dari kestabilan tadi. Digunakan tenang hatinya, yang diberi tenang hatinya juga nanti akan menjadi barokah, ya benar nggak? Barokah ini ibarat sama-sama terikat lah, seperti di ikatan ion kayak gitu. Jadi ikatan ion itu kalau singkatnya adalah ikatan yang terjadi antara unsur-unsur logam dan non-logam. Mereka saling serah terima. Betul, bahasa di sini ada ya, serah terima elektron. Itu adalah ikatan ion. Jadi dia anak-anak. Jadi udah pada bisa ya. Coba saya pengen tahu nih, hari ini tuh belajar apa aja? Coba teman-teman bisa simpulkan. Udah ditulis belum simpulannya? Sudah. Sudah, ini belum nih kalau mau tahu. Oke, boleh.
Nak Gali boleh deh. Siap, Nak Gali dulu nih. Semangat. Jadi hari Pulang. ini kita belajar tentang kestabilan dari unsur. Ya, Unsur yang kelebihan elektron bakal melepas. Oke. Atau disebutnya kation. Oke. Sedangkan unsur yang kekurangan elektron bakal menerima. Oke. Namanya anion. Oke. Lalu serat terima elektron itu nanti membentuk ikatan ion. Oke. Seperti analogi sedekah tadi Ya. yang pertama dicontohin gitu Pak. Oke, mungkin kan tadi ada bahan bacaan juga ya, Bapak udah tambahin ada sifat ya elektronegatifan. Sebenarnya sifat itu yang menentukan siapa yang ngasih, siapa yang menerima. Ya, ketika elektronegatifan yang dia besar, maka dia cenderung menerima. Tapi kalau dia kecil, cenderung memberi. Coba yuk, kita mulai lagi yuk. Anak-anakku. Nih, scan. Scan apa, Pak? Scan dong. Scan apa, Pak? Scan dong. Kok ada yang salah yang siapa nih? Aku gak kenal dulu di sini ya. Sekarang kalian buka website yang Bapak kasih tadi. Di sini ada refleksi nih. Apa sih materi yang kalian ketahui setelah belajar ini dan apa yang masih belum dipahami? Coba kalian tulis di sini. Oke ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah disimpulkan sebelum kita kuis oleh Nak Gali. Teman-teman sudah sangat keren dalam mengikuti pembelajaran hari ini, sudah sangat hebat ya. Terutama nih kelompok-kelompok dua ini yang di depan nih, kelompoknya Nak Desi dan Nak Rahma. Sudah selesai mengerjakan refleksinya? Oke, hasil refleksi tidak Bapak masukkan di web, tapi Bapak terima di email, jadi kerahasiaan kalian terjaga. Tadi udah tulis sebaik-baiknya ya. Nah, pekan depan kita akan bertemu lagi di materi baru mengenai ikatan kovalen, lanjutannya dari sini. Jadi kestabilan unsur itu juga bisa dicapai dengan pemakaian bersama atau sharing yang kita lakukan. Nanti kita bahas. Oke, serasa udah bersih ya obat tulisnya. Terima kasih Pak Harman, dari Pak Gali juga udah berarti fokus. Kita tutup aja dengan doa dulu ya ke Pak Harman. Sebelumnya hubungi Mbak Haifa ya untuk kasih link materi dan hal-hal yang kita pelajari hari ini ya. Pak Harman ya, berarti ya Pak Harman. Oke, kita tutup. Pak Harman silahkan pimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Adalah dimulai. Adalah selesai. Kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duluan ya. Iya, Pak.